851 Presiden Tang sepertinya sangat tidak ada waktu. Tenanglah, marah. Yan Jingyi, jangan keterlaluan. Bagaimana bisa ini salahku? Jelas-jelas Nyonya Bai yang bertanya apa yang aku inginkan. Yan Jingyi menghela napas sambil merentangkan kedua tangannya. Petik 2. Direktur Huo adalah nyawaku. Anda akan mengambil nyawaku. Bukankah seharusnya aku membiarkan Anda hidup untuk membayarnya? Mengingat pesan singkat dari Leng Yuxi, dengan tenang menggertakkan gigi dan matanya menunjukkan ketegasan. Petik 2. Nona Yan, apakah ini yang kamu katakan? Selama aku mati, kamu akan menceraikan Si Sen dan menyerahkan Si Sen kepada Yuxi. Lihat, Nyonya Bai bercanda lagi. Aku bisa menceraikan Direktur Huo, tapi Direktur Huo tidak akan menerima putrimu. Itu bukan salahku. Setelah mengatakannya, dia sedikit mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia juga tahu itu dengan tenang dan diam, tetapi ketika dia berpikir bahwa Yuxi mungkin bunuh diri karena tidak bisa mendapatkan Si Sen, dia kehilangan semua akal sehatnya. Sejak Yuxi hampir kehilangannya ketika dia masih kecil, dia telah bersumpah bahwa tidak peduli apa yang diinginkan Yuxi, dia akan membantunya, bahkan dengan segala cara. Mungkin setelah kamu menjadi seorang ibu, kamu bisa memahami perasaanku. Aku akui, sebelum mengetahui bahwa kamu adalah istri Si Sen, aku sangat menyukaimu. Sebenarnya, sampai sekarang, aku tidak bisa benar-benar membencimu. Dengan wajah tenang dan tulus. Tapi aku akan memilih untuk berdiri di sisi anakku. Aku melihat semua orang dengan perasaan kasihan terhadap Si Sen. Aku juga pernah membujuknya, tapi sayangnya tidak ada gunanya. Petik 2. Yan Jingyi mengernyitkan alisnya. Petik 2. Jadi kamu memilih untuk meyakinkanku, apa kamu pikir aku tidak punya ayah atau ibu? Untuk masalah kematian kedua orang tua Yan Jingyi, tenang saja, dia masih merasa sedih. Dia tahu bahwa dia melakukan ini salah, tapi dia tidak bisa melihat Yuxi bunuh diri. Sudahlah, kurasa kita sudah selesai bicara, Nyonya Bai jangan mengantarku. Setelah mengatakannya, Yan Jingyi tidak memberi kesempatan untuk menjawab dengan tenang. Dasar bodoh, orang yang bisa merebut pria dengan Yan Jingyi belum lahir. Baru saja duduk di sofa dan bersiap untuk melanjutkan drama, ketukan pintu terdengar lagi. Yan Jingyi sedikit marah kali ini. Bahkan dia terlalu malas untuk mengenakan sandal dan membuka pintu dengan marah. Petik 2. Jangan pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu lebih tua dariku. Begitu aku memukul orang. Sebelum selesai berbicara, sekeranjang buah tiba-tiba muncul di depannya. Yan Jingyi mengedipkan matanya dan tanpa sadar mendongak. Dia menatap wajah tampan Tang Qing yang hanya bisa meluap. Ini adalah perjalanan spesialku untuk menjemput Nona Yan dari kebunku sendiri. Nona Yan mencobanya. Tanpa basa-basi, akhirnya keranjang buah itu mau ditutup seperti ini, tapi dia tetap memberikan sesuatu. Aku akan memberimu sebotol air mineral. Di rumah hanya ada banyak air mineral. Dia sangat malas. Peralatan rumah tangga itu belum sepenuhnya dipahami. Tang akan menyukai apa yang diberikan Nona Yan. Petik 2. Yan Jingyi bingung, kalau begitu aku akan mengantarmu. Direktur Tang sepertinya sangat santai. Tang Qing tersenyum tipis. Petik 2. Tidak, hanya saja kebetulan dia akan keluar dan kebetulan mendengar percakapan antara Nona Yan dan Nyonya Bai. Setelah mengatakan ini, dia menghela napas dan berkata dengan sangat sopan. Tang selalu merasa bahwa Nona Yan dan Direktur Huo telah menyakitimu. Sebaiknya Nona Yan mempertimbangkan dengan baik bahwa Tang tidak akan pernah memiliki orang ketiga. Petik 2. Hehe. Dengan tangan melingkar di dada, alis yang indah sedikit terangkat. Yan Jingyi menjawab sambil tersenyum. Direktur Tang tidak memiliki cinta pertama. Aku dengar kalian sangat bermesraan, bahkan sampai ke titik pernikahan. Mendengar itu, wajah Tang Qing seketika menjadi suram. Pasti Huo Zishen si rubah tua itu yang mengatakannya. 852 Siapa yang belum punya mantan? Masih muda dan bodoh, siapa yang belum punya mantan? Tang Qing masih menunjukkan ekspresi cintanya pada Yan Jingyi. Selain itu, sekarang tubuh dan pikiran Tang berada di tubuh Nona Yan, dan tidak ada orang yang sulit untuk diganggu seperti bersikap dingin. Petik 2. Yan Jingyi memutar bola matanya. Tang Qing memang terlahir sebagai bajingan, dan dia berbicara dengan sangat marah. Tapi siapa yang memanggilnya bandit wanita? Kedua tangan di pinggang dan bersandar di lemari sepatu untuk menatap Tang Qing. Sayangnya,
Aku adalah menantu keluarga Huo. Tentu saja, orang yang begitu baik seperti Direktur Tang bisa menyukaiku adalah keberuntunganmu, dan aku juga tidak bisa menang. Kalau begitu, tetaplah menyukainya. Mendengar itu, Tang Qing sedikit menyipitkan matanya. Wajah gadis kecil itu setebal tembok kota, tetapi apa yang bisa dia lakukan, semakin dia suka off-road. Sialan, dari mana Tuan Huo bisa mendapatkan keberuntungan seperti Yan Jingyi? Tiba-tiba, Tang Qing maju selangkah. Ia hanya berjarak 2 kepalan tangan dari Yan Jingyi. Yan Jingyi juga malas untuk mengelak. Melihat mata Tang Qing seperti sedang menonton pertunjukan monyet. Dia sedikit tersenyum dan mengedipkan matanya. Petik 2 titik titik titik. Kenapa? Apa Direktur Tang berencana untuk melecehkan seorang wanita? Tidak takut Direktur Huo memukul orang. Jika dia bisa mendapatkan Nona Yan, Tang akan mengakuinya. Petik 2. Dari mana datangnya metamorfosis? Dia mengulurkan tangannya dan hendak mendorong Tang Qing keluar. Pintu lift terbuka tepat waktu. Kemudian sosok tinggi yang familiar muncul di hadapannya. Cuaca sedikit panas, Huo Zishan hanya mengenakan kemeja hitam tipis, dan 2 kancing di lehernya membuka dasinya. Melihat Tang Qing yang berdiri di depan pintu rumah dan Yan Jingyi yang sedang bersandar di bahu Tang Qing, matanya hanya tenggelam sejenak dan kembali seperti biasa. Petik 2. Nona Yan benar-benar sangat menawan, sayangnya Direktur Huo pulang terlalu dini. Tang Qing menggelengkan kepalanya dan merasa menyesal. Jika tidak, Tang dan Nona Yan benar-benar ingin melanjutkan. Petik 2. Huo Zishan meliriknya dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Yan Jingyi lagi. Apakah Nyonya malu? Yan Jingyi tahu kalau yang dimaksud adalah ketenangan. Dia merentangkan tangannya, apa yang bisa dipermalukan oleh seseorang yang bisa menjadi ibuku? Apakah ada orang di dunia ini yang bisa mempersulitnya? Kau bercanda. Nyonya Bai berkata bahwa Direktur Huo dan Leng Yuxi adalah pasangan yang diciptakan oleh dunia. Dia meminta saya untuk merebut Nona Yan dan menyetujuinya. Petik 2. Tang Qing, pelacur yang takut dunia tidak akan kacau. Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Nona Leng lebih cocok dengan Direktur Tang. Dari samping Tang Qing, dia masuk ke dalam dan menghentikan Yan Jingyi. Petik 2. Nona Yan tersayang belum mengusir orang. Direktur Huo, ini. Sebelum dia selesai berbicara, Yan Jingyi tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Sekarang masih terlalu dini. Apakah Nona Yan benar-benar tidak berencana untuk terus menjalin hubungan dengan Tang? Huo Zishan menjawab kali ini. Nyonya Beiming berencana untuk membuat rencana dengan saya. Jika Direktur Tang cemburu, Anda bisa menghubungi artis wanita perusahaan Anda. Petik 2. Huo Zishan, aku belum selesai denganmu. Wajah Tang Qingjun seketika menjadi suram. Ia mengepalkan tangannya dan melepaskannya. Mengapa ada rubah tua yang sangat dibenci Huo Zishan di dunia ini? Huo Zishan benar-benar membuat rencana besar dengan Yan Jingyi. Ketika bangun, hari sudah siang. Drama TV mulai mengambil plot penting. Yan Jingyi menggertakkan giginya dan bergegas ke lokasi syuting. Syuting drama istana baru-baru ini berada di kota film dan televisi. Bagaimanapun, ini adalah tempat para bintang berkumpul. Dulu, dia datang ke sini seperti orang biasa yang pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran, tetapi hari ini 853 itu dibohongi oleh kakak ipar kedua. Nyonya muda kedua, kapan Anda dan Tuan Huo menerima surat nikah? Nyonya muda kedua, apakah nenekmu benar-benar tidak berencana menggunakan cara hukum untuk menyentuh porselen? Menyentuh porselen? Yang Guifang menyentuh porselen? Memang menyentuh porselen. Kapan orang-orang ini memiliki kesadaran seperti itu? Yan Jingyi melirik wartawan di sekitarnya dan tersenyum tipis. Titik koma tanda seru petik 2. Sekarang, para wartawan semakin bersemangat. Jika dia dipekerjakan oleh orang lain, berarti nenek Anda mengatakan bahwa Anda tidak membesarkannya. Apakah dia dituduh? Apakah Nyonya muda kedua adalah musuh bisnis Tuan Huo? Bai Murliang, kakak kandung Leng Yuxi, sekarang menjadi musuh Huo Ergo, kan? Tidak ada yang salah dengan ini. Yan Jingyi tidak menjawab. Dia hanya mengedipkan matanya ke arah kamera dan meninggalkan tempat kejadian di bawah pengawalan 7 atau 8 penjaga keamanan. Dulu Yan Jingyi adalah teman, tapi sekarang seluruh kru gemetar. Saat melihat Yan Jingyi, sekelompok orang langsung berbaris rapi. Mereka seperti melihat orang besar. Kalian sedang melaksanakan upacara bendera. Wu Jin telah menjadi penggemar Yan Jingyi saat ini,
terutama ketika dia mengetahui bahwa dia adalah wanita muda kedua yang membayar uang untuk membebaskannya. Kak Jin, tidak benar. Nyonya muda kedua, Anda tenang saja, Anda begitu hebat dan Direktur Huo adalah pendukung Anda yang kuat. Tidak ada orang yang akan menindas Anda dan melawan Anda lagi di masa depan. Petik 2. Ya. Yan Jingyi tampak bingung. Kapan ada orang yang menindasnya? Setelah selesai bekerja, Huo Zixing datang menjemputnya. Ada 2 mobil hitam di belakangnya yang duduk di barisan pengawal. Kakak ipar kedua, hari ini kamu harus berdandan dengan indah, dan pasti ada banyak barang lucu dan murah dari saudara laki-laki kedua, tapi aku percaya padamu, kamu pasti bisa mengalahkan mereka satu persatu. Baru saja mengenakan sabuk pengaman, Huo Zixing berkata tanpa kepala, menatapnya dengan tulus, dan mengepalkan tinjunya dengan satu tangan untuk membuat posisi semangat. Yan Jingyi meliriknya dengan acuh tak acuh. Petik 2. Kamu gila. Aku di sini untuk memberi semangat. Kau bilang aku gila. Apakah kakak ipar kedua ini bisa? Sang Xia mungkin melihat menantu legendaris kakak kedua akhirnya menunjukkan wajah aslinya di Lusan. Seorang cucu perempuan yang lebih tua hari ini bertunangan dan meminta kakak kedua untuk membawa Anda pergi. Cucunya adalah tokoh terkenal dan Leng Yuxi juga seorang teman. Yan Jingyi mengangguk mengerti. Ini pesta Hongmen. Kenapa? Leng Yuxi ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukannya dan menceraikan Huo Zixing. Sang Xia memiliki beberapa rekan dengan pakaian kakak keduanya. Keluarga kaya ini memang menyebalkan, dan selalu ada pesta. Jika bukan karena ingin mengantar kakak ipar kedua, aku pasti tidak akan pergi. Huo Zixing menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sebelum sang bisa mengucapkan sepatah kata pun, Huo Zixing segera menutup mulutnya dan tersenyum menatap Yan Jingyi. Pikiran Yan Jingyi sekarang penuh dengan apa yang akan dia lakukan terhadap musuh cinta itu nanti. Dia sama sekali mengabaikan Huo Zixing. Tan Qing dan Fu Borong akan pergi. Keluarga Fu dan keluarga Bai baru-baru ini dekat. Seseorang dari keluarga Bai pasti akan pergi ke keluarga Fu. Sedangkan Tan Qing, bagaimana mungkin karakter luar angkasa seperti dia pergi ke tempat seperti ini? Petik 2. Sebelumnya, Tan Qing datang dengan hadiah di hari ulang tahun kakeknya. Bukankah kurang menyenangkan bagi bajingan Tang untuk tidak pergi? Permainan seperti ini harus semakin rumit dan ramai. Ketika dia tiba di perjamuan, Huo Zixing dikelilingi oleh sekelompok orang sukses. Di tengah kerumunan orang, ia tampak merasakan sesuatu ketika ia berjalan ke pintu. 854 menikah dengan gadis desa kaya. Huo Zixing tiba-tiba tersenyum tanpa ekspresi. Sangat dangkal, jika tidak ada, itu membuat orang merasa sangat menawan. Direktur Huo, tanah itu. Tanpa menunggu pihak lain selesai berbicara, Huo Zixing tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikannya. Istriku ada di sini, silakan mengobrol sebentar. Petik 2. Kakak ipar, kakak kedua datang. Petik 2. Huo Zixing menarik rok Yan Jingyi dengan lembut dan mundur ke samping dengan bijaksana. Yan Jingyi mengabaikannya. Dia berdiri di tempatnya, meletakkan tangannya di perut bagian bawahnya dengan lembut dan sudut mulutnya terangkat. Dia terlihat anggun dan cantik. Nyonya sudah bekerja keras untuk syuting. Petik 2. Huo Zixing baru saja berjalan ke depan Yan Jingyi, secara alami menekuk lengannya. Yan Jingyi meliriknya, lalu melingkari pergelangan tangannya dengan sangat kooperatif. Petik 2. Nyonya terlalu khawatir. Petik 2. Alisnya terangkat ringan, dan dia jatuh ke arah Leng Yuxi, yang tidak jauh dari sana, yang sangat ingin membuatnya patah tulang. Nyonya Huo hanya makan enak dan bersenang-senang. Siapapun yang menyakiti Anda, Huo Zixing akan bertanggung jawab sepenuhnya. Petik 2. Petik 2, Huo Zixing, yang sedang minum dengan sekelompok temannya, merasa punggungnya dingin. Ia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah mereka berdua dan mendapati bahwa protagonis malam ini sedang berjalan lurus ke arah Yan Jingyi dengan segelas sampahnya. Yan Jingyi baru saja mendapatkan seorang wanita yang selalu berhubungan dengan dirinya. Ketika sedang mencari makanan, ada banyak sosok ramping di depannya. Orang yang datang berpakaian dengan rok lipit hijau tua, ini adalah protagonis Li Minmin malam ini. Wajahnya sangat cantik, tetapi dia tahu bahwa dia telah menggunakan pisau. Selain itu, di ingatannya, hanya Shen Yan yang bisa mengenakan pakaian hijau tua. Saat memikirkan Shen Yan, Yan Yingyi tiba-tiba merasa dadanya terbakar.
Huo Chengyu, apakah pria sialan ini masih merasa acuh tak acuh? Sudah berapa lama ia bercerai? Jika bukan karena yang tidak memiliki hubungan persahabatan dengan Shen Guanzu, ia akan langsung menggunakan cara yang sangat baik. Nyonya muda kedua, aku sudah lama mendengar namamu. Terima kasih sudah datang ke pesta pertunanganku. Petik 2. Li Minmin tersenyum dengan sangat ramah sambil memberikan gelas di tangannya kepada Yan Jingyi. Dia juga secara khusus menyuruh pelayan untuk menjaga Yan Jingyi. Ia melirik gelas mahal itu dan tidak ragu-ragu untuk mengambilnya. Tepat ketika ia akan meminumnya, ia secara tidak sengaja menyubsidi mata Li Minmin. Bibir Yan Jingyi sedikit berfluktuasi. Yan Jingyi masih diam-diam meminum anggur di gelasnya. Mendengar itu, Li Minmin memiliki rasa jijik yang jelas di wajahnya. Seperti yang dikatakan Yuxi, dia adalah gadis desa yang menikah dengan keluarga kaya. Di mata orang-orang ini, semua anggur mahal adalah Raffi. Haha, ini adalah anggur merah yang disimpan ayah selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kedatangan nyonya muda kedua, dia tidak akan rela mengeluarkannya. Li Minmin menutupi bibirnya dan terkekeh. Ia bersiap untuk mengambil segelas anggur dan tiba-tiba telapak kakinya tergelincir. Anggur itu tumpah ke tubuh Yan Jingyi. Yan Jingyi tidak bisa berkata-kata. Ia terlalu malas untuk bersembunyi, bahkan mulai berakting. Li Minmin menutupi mulutnya dan mulai meminta maaf. Maaf, aku baru saja tidak sengaja terkilir. Jika nyonya muda kedua tidak keberatan pergi ke lantai atas untuk ganti baju, untungnya aku membawa baju cadangan. Petik 2. Yan Jingyi masih memasang ekspresi galak dan kejam. Apa gunanya gaun ini? Yan-yan yang aku buat unik. Bagaimana ini bisa dihitung? Aku kehilangan uang. Nyonya muda kedua akan memberitahu harga dan pengurus rumah tangga akan menanganinya nanti. Saat ini, ada banyak orang di sekitar. Wei adalah kesalahanku. Nyonya muda kedua, jika tidak keberatan, ganti pakaianku dulu. Petik 2. 855 ibuku sangat kuat. Apakah pakaianmu mahal? Yan Jingyi balik bertanya. Senyum di wajah Li Minmin sudah tidak bisa ditahan lagi. Wei adalah barang mewah, dan kualitas wanita muda itu sangat terjamin. Petik 2. Yan Jingyi mengangguk. Ia berbalik dan tiba-tiba berhenti setelah berjalan beberapa langkah. Petik 2. Kamu tidak mengenakan pakaianmu. Aku ini memiliki penyakit kulit. Orang lain mungkin tidak bisa menerimanya. Petik 2. Dari mana wanita desa ini bisa melakukan ini? Li Minmin sudah sedikit tidak sabar. Ketika dia memikirkan persahabatannya dengan Lin Yuxi dan bersabar, bagaimana mungkin Wei Ai bahkan tidak membuka kartu gantung. Petik 2. Huo Xishan perlahan berjalan ke arah pinggang Yan Jingyi. Ada apa? Yan Jingyi langsung menunjukkan postur wanita kecilnya. Dia menunjuk noda air di dadanya dan berkata dengan sedih. Nona Li tidak sengaja menumpahkan anggur di tubuhku. Petik 2. Huo Xishan melirik dan berkata dengan tenang. Apa kamu kehilangan uang? Tanpa menunggu Yan Jingyi selesai berbicara, Li Minmin buru-buru berkata. Aku baru saja akan membayar ganti rugi. Aku kebetulan punya baju cadangan. Aku ingin mempermalukan nyonya muda kedua. Petik 2. Setelah mengatakannya, dia menunjukkan ekspresi menyedihkan. Direktur Huo, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan pesta pertunangan. Petik 2. Yan Jingyi malas berbicara di sini. Dia memutar bola matanya dan tersenyum kecil pada Huo Xishan. Petik 2. Kalau begitu, aku ganti baju dulu. Petik 2. Petik 2. Melihat Yan Jingyi naik ke atas, Li Minmin akhirnya menghela napas lega. Selama dia masuk ke dalam rumah, dia tidak takut dengan masalah selanjutnya. Kurang dari setengah menit dari lantai 1 ke lantai 2, Yan Jingyi bahkan sudah memikirkan seluruh novel konspirasi cinta dan kebencian. Setelah dia masuk, seseorang pasti akan diam-diam mengunci pintu, bahkan ada pria berminyak dan malang yang menunggunya di dalam. Lin Yuxi dan Li Minmin akan menghitung waktu yang tepat untuk menangkap pemerkosaan di tempat. Huo Xishan pasti akan muncul. Lagi pula, drama ini akan dipertunjukkan kepadanya. Apakah IQ manusia sekarang sangat rendah? Jalan yang buruk masih digunakan. Jika ini ada di zaman kuno, mungkin episode pertama akan mati begitu ditayangkan. Li Minmin sangat perhatian, bahkan pintunya terbuka untuknya. Begitu pintu terbuka, Yan Jingyi melihat gaun kuning di tempat tidur. Tanda gantung di rok masih terlihat, dan bahkan sepasang sepatu datar lebih disiapkan.
Nyonya muda kedua, jika tidak ada apa-apa, aku keluar dulu. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Yan Jingyi mengangguk. Dia berjalan menuju tempat tidur ketika suara pintu ditutup. Hanya saja, ketika matanya tertuju pada foto model pria yang tergantung di dinding tempat tidur, entah kenapa tubuhnya terasa panas. Sial! Apakah efeknya tidak akan secepat ini? Saat itu, Huo Zixing baru saja menemukan Huo Zixuan yang dikelilingi oleh kerumunan. Dia tidak banyak bicara, dia hanya memberikan pesan yang dikirim Yan Jingyi ke Huo Zixuan. Kakak ipar kedua bilang lebih baik berjalan di tangga di sisi lain. Petik 2. Petik 2. Di sisi lain, seluruh tubuh Yan Jingyi mulai panas. Sialan, ini bisa dilihat dari dirinya. Apa mungkin dia menggunakan semua jumlah 10 orang untuk dirinya? Untungnya, kemauan saya kuat, jika tidak, saya pasti bisa membunuh hewan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Yan Jingyi mencubit pahanya dengan keras, lalu perlahan berjalan menuju gerbang. Saat membuka pintu, wajah tampan Huo Zixuan langsung terlihat. Nyonya. Begitu ia berbicara, Yan Jingyi segera bergegas dan menggigit jakunnya yang seksi. Petik 2. Isi pesan Yan Jingyi kepada Huo Zixing adalah bahwa dia tidak sehat. Dalam ingatan Huo Zixuan, dia tidak pernah sakit, jadi dia begitu bersemangat. Terutama sekarang, dia menemukan bahwa dirinya panas. Selanjutnya bab 856 dia bodoh.